Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, aminuhu ala wahyih, wa salawatullahi alaihi wa salamuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina, Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah pun tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Dan yang sangat patut, yang sangat harus dan sudah selayaknya kita syukuri adalah nikmat ketika Allah bimbing kita menapaki jalan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran beliau, mengikuti tuntunan beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabat, kemudian disebarkan kembali oleh para sahabat kepada kaum muslimin. Wallahi, ini nikmat yang sangat besar, yang sangat harus kita syukuri. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekedar mengatakan saya beragama Islam, hanya beragama Islam, itu kurang atau tidak cukup. Sekedar mengatakan saya seorang muslim, ya, saya KTP-nya Islam, ya, untuk zaman sekarang ini kurang cukup. Islam yang model bagaimana? Karena banyak sekali orang sekarang mengatakan saya muslim, namun ternyata amalannya amalan orang-orang musyrikin. Dia mengatakan muslim, ternyata dia mencela orang-orang yang mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muslim yang model bagaimana dulu? Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat Islam kepada kita. Kemudian Allah pun memberikan nikmat sunnah, yaitu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut kita menangis Bapak Ibu karena bersyukur kepada Allah. Kalau bukan karena nikmat Allah ini, mengenal ajaran Rasul, mungkin kita sekarang sedang menyembah kuburan. Mungkin kita sekarang sedang melakukan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah, kesyirikan atau kebid'ahan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini, dan kita berharap kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala terus memberikan nikmat ini sampai kita meninggal dunia dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, kita akan lanjutkan membahas kitab apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Khudh aqidatak minal kitabi was sunnah as-sahihah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sudah membahas di pertemuan yang lalu, yang terakhir adalah pembahasan tawassul. Apa yang dimaksud tawassul, Pak? Ada yang ingat? Bang, kayaknya dimatiin aja kayaknya Bang. Nggak kuat ini Bang. Nggak kuat betul. Iya. Siap. Masih ada yang ingat ibu-ibu mungkin, wah tawasul aku sudah hafal karena kemarin aku sudah menulis.
sudah mendengarkan penjelasannya, wis hafal aku. Tapi apa itu tawasul, Bu? Apa ya? Perasaan wingi tak catet tapi mbuh catetanan endi. Kan kalau mencatat ntar ingat. Ayo ketukar nih. Kata saya juga apa di bawah aja. Baik, tawasul adalah kita ketika berdoa itu menyebutkan sesuatu yang Allah cintai, menyebutkan apa yang Allah cintai, ya, sebelum kita menyampaikan hajat kita, keinginan kita, permintaan kita kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat dikabulkan. Ini tawasul. Jadi saya ulangi, tawasul adalah menyebutkan apa yang Allah cintai sebelum kita meminta hajat kita, menyebutkan hajat kita, keinginan kita. Tujuannya supaya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Kemarin sudah kita bahas tawasul itu bisa dengan beberapa hal. Yang pertama dengan nama dan sifat Allah. Jadi tawasul ada yang boleh, ada yang dilarang. Kemarin tuh yang boleh itu atau yang disyariatkan dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya gimana, Pak? Sebelum kita sampaikan keinginan kita, kita sebut nama Allah. Contohnya ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rizki, beri saya rizki. Dan ini pun Bapak Ibu harus sesuai dengan apa yang kita minta, ya, sebagai bentuk adab. Jangan kita pengen minta rizki nyebutnya ya Ghaffar, wahai Zat yang mau pengampun, beri rizki saya. Yus, gak cocok. Tapi kalau minta rizki ya sebutkan ya Razzaq. Kemudian yang kedua dengan apa, Pak? Dengan amal soleh. Jadi kalau kita pernah melakukan amal soleh, kita punya amal soleh, coba ingat-ingat, sebutkan itu sebelum kita berdoa. Ya Allah, dulu saya begini ya Allah melakukan amalan soleh. Atau saya pernah sholat malam menangis, ya Allah. Sebutkan apa yang pernah kita lakukan, ya, berupa amalan soleh. Kemudian ucapkan, ya Allah, kalau memang amalan tersebut ikhlas, ya Allah, hamba lakukan karenamu, maka berikan hamba jalan keluar dari masalah hamba, atau apalah permintaannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dengan doa orang yang tawasul dengan apa? Doa orang yang masih hidup, ya. Tolong dong, ya, doakan saya kepada Allah. Berdoalah kepada Allah untuk saya. Ya, doa orang soleh, ya, dia masih hidup. Kemudian yang keempat, dengan keadaan kita, mungkin kita sedang, ya, sebutkan sedang terpuruk, contohnya, ya Allah. Ya, sebutkan kondisinya gimana. Hamba susah, ya Allah, hamba begini, ya Allah, sebutkan. Itu tawasul dengan keadaan. Itu diantara hal yang diperbolehkan untuk kita bertawasul dengannya. Kemudian yang terlarang, gimana Bapak Ibu tawasul yang terlarang kemarin? Dengan apa? Tawasul yang terlarang itu? Ada yang ingat? Gimana? Iya, nggak boleh. Tapi itu yang kedua kalau nggak salah. Yang pertama itu tawasul dengan orang yang sudah mati, ya. Apa ini yang kedua? Nggak apa-apa lah, entah yang mana yang satu kedua. Yang pertama, nggak boleh kita bertawasul dengan orang yang sudah mati. Jadi nggak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita katakan, wahai Mbah atau Mbah Yai, tolong sampaikan kepada Allah, saya begini ini nggak boleh, diharamkan. Karena apa?
ini berdoa kepada selain Allah. Dan mayat tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat dari kita. Kemudian yang kedua, dengan kedudukan Nabi atau orang-orang soleh ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk perkara baru dalam agama. Termasuk perkara baru dalam agama. Contohnya apa Pak kemarin? Lafaz yang termasuk yang tenar. Ya Rabbi bil Mustafa. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Meskipun yang melakukannya adalah tokoh agama atau Habib atau Gus, Pak Yai, Profesor, Doktor, titik-titik, LCMA, SMS, apa macam itu ya. Tetap kita katakan tidak benar. Tidak diperbolehkan. Ya ini dia ringkasan dari yang dimaksud dengan tawassul. Baik. Gimana kita baca ininya? Kita baca saja Bapak Ibu ya, karena sudah kita bahas, kita baca secara ringkas. Ini baca juga. Taib. Ini sebetulnya mengulang karena sudah kita bahas. Jadi lewat-lewat saja. Bimada qala musannif rahimallah, bimada natawassalu ila Allah. Dengan apa kita boleh bertawasul kepada Allah? Jawabannya atawassulu minhu jaizun wa mamnu'un. Tawasul itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Tawasul itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Atawassulul jaizu wal matlubu huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amali shalihi. Tawasul yang boleh dan yang dituntut adalah bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta dengan amalan soleh. Intinya ini kita baca saja selewat karena sudah kita bahas kan ya Bapak Ibu. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini dalil disyariatkannya kita berdoa atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini surat Al-A'raf. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Lakukanlah wasilah kepadanya. Wasilah di sini Bapak Ibu maksudnya adalah amalan soleh. Ini melakukan amalan soleh dan meninggalkan keharaman. Ya. Ada orang-orang yang mereka salah memahami wasilah di sini. Kata mereka, wasilah di sini atau ini adalah dalil bagi kami bahwa bolehnya kita menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah, karena Allah memerintahkan kita mencari wasilah. Ya, mencari wasilah ketika berdoa. Dalilnya ini. Allah perintahkan kita mencari wasilah, sehingga mereka pun ketika berdoa mencari wasilah atau perantara. Padahal pendapat yang benar, pemahaman yang benar, wasilah di situ maksudnya taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Maksudnya adalah dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan amalan yang Allah ridhai. Ya. Jadi wasilah di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman. Jadi makna wasilah itu ada 3. Kalau kita pahami ini, maka kita tidak akan tersesat. Kalau wasilah dari Al-Quran, contohnya di sini dari Al-Quran kan, maksudnya adalah melakukan amalan soleh dan meninggalkan keharaman. Ini dari Al-Quran. Maksudnya apa kalau dari Al-Quran Pak, Bu?
Assalamualaikum. Apa maksudnya? Apa? Melakukan amalan soleh. Melakukan amalan soleh dan meninggalkan keharaman. Kalau wasilah dari Al-Quran. Taib. Kalau wasilah dari hadis, maksudnya dari Nabi, maksudnya adalah kedudukan yang tinggi. Kata wasilah, kalau dari Nabi maka maksudnya adalah kedudukan yang tinggi. Kita sering baca ini yang dari Nabi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Titik. Nah, wasilah di situ maksudnya kedudukan yang tinggi. Wasilah yang makna wasilah yang ketiga, kalau dari sahabat, wasilah kalau dari sahabat maknanya adalah minta didoakan. Minta didoakan. Gitu. Dalilnya sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, Bapak Ibu, terjadi kering kerontang. Sahabat yang mulia Umar. Kemudian beliau pun memerintahkan kaum muslimin, para sahabat, kaum muslimin, untuk ke tanah lapang. Kemudian beliau membawa paman Nabi SAW, Abbas. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fasqaitana. Ya Allah, dahulu kami bertawassul. Ini maksudnya mencari wasilah dengan nabimu. Kemudian engkau pun memberikan hujan kepada kami. Nah, ini tadi kalau wasilah dari para sahabat atau dari sahabat maka maksudnya minta didoakan. Kemudian kata beliau, wal ana tawassalu bi'ammi nabiyyina fasqina ya Abbas, qum ya Abbas ud'ullaha lana. Kata sahabat yang mulia Umar, ya Allah, sekarang kami bertawassul dengan pamannya Nabi kami. Wahai Abbas, berdirilah, berdoalah kepada Allah. Ya, kalau tawassul atau wasilah dari sahabat maksudnya minta didoakan. Minta didoakan. Nah, kalau kita paham ini maka kita akan bisa membantah pemahaman orang yang mengatakan boleh kita menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah. Karena kita ini orang yang banyak dosanya. Jadi nggak pantas berdoa langsung kepada Allah. Ini nggak benar, Bapak Ibu. Ini suudzon. Allah akan menerima doa siapapun. Asal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Jadi jangan merasa seperti itu. Jangan merasa seperti itu. Jadi nggak benar kalau ada orang menjadikan ini sebagai dalil, ayat ini sebagai dalil bolehnya menjadikan orang mati sebagai wasilah ketika berdoa. Kalau memang perbuatan itu benar, pasti para sahabat mereka akan berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi, wahai Nabi, tolong sampaikan kepada Allah. Tapi nggak ada satupun. Demikian pula ketika sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar telah meninggal, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan mereka berdua meminta-minta. Padahal kurang soleh apa, Pak, mereka ini? Tapi nggak ada satupun dari sahabat yang datang menjadikan mereka sebagai perantara berdoa kepada Allah. Nggak ada satupun, menunjukkan tidak disyariatkannya amalan tersebut. Ya, itu dia. Jadi wasilah itu atau tawassul itu hanya boleh dengan tadi beberapa yang kita sebutkan. Bahkan kemarin sudah kita sebutkan juga itu nama-nama dan sifat Allah, kemudian amalan soleh, kemudian doa orang yang masih hidup, maksudnya minta didoakan, kemudian dengan keadaan. Kalau ini dalil, ya surat Al-Maidah ini dalil disyariatkannya tawassul dengan amalan soleh.
Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Ya, ini dalil disyariatkannya kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Jadi bertawasul dengan nama-nama Allah bisa dengan dua cara, Bapak Ibu. Bisa kita sebutkan ya namanya langsung, ya Razzaq, ya Ghaffar. Bisa juga langsung secara umum, ya Allah hamba, ya Allah dengan seluruh nama-namamu ya Allah. Nah, ini. Kabulkan doa hamba ya Allah. Hamba ini begini, pengen ini ya Allah. Ini. Seperti itu. Kemudian ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalilnya lagi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannata. Dan dalilnya lagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang meminta kepada Nabi ya menemani beliau di surga. Jadi ada sahabat minta supaya dekat dengan Nabi ya di surga, bersama dengan Nabi di surga. Apa kata Nabi? A'inni ya ala nafsika bi kasrati sujudi. Bantu aku untuk menolong dirimu dengan perbanyak ya, dengan perbanyak sujud. Ya. Ai as-shalah wa hiya minal amali shalih. Maksudnya salat. Banyak sujud ini maksudnya salat. Dan dia termasuk amalan saleh. Ini disyariatkan bertawasul dengan amalan saleh. Kemudian ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi lirrasuli wal awliya'i. Dan diperbolehkan bertawasul dengan kecintaan kita ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul serta wali-wali Allah ya. Wali-wali Allah. Jadi boleh kita bertawasul dengan cinta kita kepada Allah dan Rasul dan kepada kaum mukminin. Jadi tawasulnya begini, ya Allah ya bihi. Jadi tapi ini jarang sekali ya dipraktekkan oleh kita yang bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba sangat cinta kepadamu ya Allah, itu ya. Dengan cinta hamba kepadamu dan cinta hamba kepada Rasulmu ya Allah, jadikanlah hamba begini gitu. Seperti itu. Jadi boleh. Kemudian wa qissati ashabil ghari alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihati fa farajallahu anhum. Dan seperti kisah, ya ini dalil disyariatkannya kita bertawasul dengan amalan soleh, seperti kisah orang yang terperangkap di goa, yang mana mereka bertawasul dengan amalan soleh mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, ya, menolong mereka. Jadi Nabi SAW pernah bercerita, Bapak Ibu. Ini panjang kisahnya, cuma saya singkat saja. Jadi ada 3 orang dari Bani Israel. Ada 3 orang keluar, ini sedang melakukan perjalanan. Kemudian mereka disebutkan dalam riwayat, kemudian turun hujan. Mereka pun berteduh di sebuah goa. Kemudian qaddarallah, ada batu besar jatuh, gelinding, menutupi pintu gua. Tertutup sudah, mereka nggak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, lan yunjina illa amaluna shalih, atau kama qala, tidak akan ada yang bisa menolong kita ya kecuali Allah, kemudian dengan amalan-amalan soleh kita. Kemudian mereka pun menyebutkan
Jadi amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Yang satu Bapak Ibu mengatakan, ya Allah, saya memiliki orang tua, dan suatu ketika saya memiliki amalan selalu memberikan minuman susu ya kepada orang tua saya. Jadi dia ini memerah susu kemudian diberikan kepada orang tuanya. Itu selalu dia lakukan. Kemudian suatu ketika hamba telat memberikan susu kepada orang tua. Telat datang karena mencari kayu bakar, tempatnya jauh. Kemudian kata ini, kemudian aku pun karena telat aku pun datang, ternyata orang tuaku sudah tidur. Ini diceritakan. Aku pun tidak membiarkan ya anak-anakku meminum susu tersebut ya. Jadi dipegang terus. Jadi orang tuanya tidur, dia tunggu, Pak. Dia tunggu. Supaya kalau seandainya nanti orang tuanya terbangun langsung dikasihkan susu tersebut. Ditunggu, Pak, sampai pagi hari. Singkat cerita, ya Allah, kata orang ini, kalau seandainya amalan tersebut ikhlas, ya Allah, karenamu, keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian, Pak, ini Nabi yang bercerita, Pak, sahih hadisnya. Kemudian bergeserlah sedikit pintu gua tersebut. Ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, meskipun itu sedikit, Pak, amalannya kecil. Jangan remehkan. Alangkah malangnya, alangkah kasihannya, patut ditangisi anak-anak yang mereka tidak berusaha berbakti kepada orang tua padahal orang tua mereka masih hidup. Wallahi, Pak, membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua adalah kunci rezeki yang paling besar, kunci kebahagiaan hidup. Wallah, demi Allah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kunci keselamatan. Sahabat orang tadi ketika jebak di gua, Pak, coba bayangkan, di dalam gua tertutup, tidak bisa keluar, dan mereka tidak berputus asa. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, bagaimanapun keadaan kita, sulitnya kita, jangan putus asa. Minta tolong kepada Allah. Coba Pak perhatikan orang tersebut, 3 orang ini di dalam gua, secara kasat mata tidak bisa mereka keluar, sudah menunggu mati saja. Tapi mereka tidak putus asa. Kemudian yang satu tadi kita sebutkan, karena berbakti kepada orang tua, bergeserlah sedikit pintu tersebut, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang satunya lagi berkata, ya Allah, hamba memiliki sepupu, ini anak paman yang cantik, ya Allah, dan hamba sangat ingin sekali dengannya, ya, sangat mencintai wanita tersebut. Ini anak paman, selalu diajak, naudzubillah, selalu diajak berzina, tapi tidak mau. Ini orang kaya dia ini. Sampai suatu ketika terjadi masa paceklik yang sangat panjang. Wanita ini pun, ini sepupunya ini, datang meminta bantuan. Kemudian aku pun, ya Allah, memberikan bantuan kepada dia dengan syarat. Jadi memberikan uang gitu ya, tapi dengan syarat dia harus memenuhi keinginannya, itu maksudnya berzina. Kemudian karena terpaksa, wanita tersebut pun dia sudah bersedia. Kemudian ketika hampir ember masuk ke dalam sumur gitu ya, si wanita ini pun berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu lakukan, saya terjemahkan bebas, jangan kamu lakukan
ini kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian laki-laki ini pun bergetar hatinya, merasa takut kepada Allah. Akhirnya wanita ini ditinggalkan, sudah kamu pergi. Jadi dia suruh bawa uangnya tersebut. Jadi dia batalkan keinginan untuk berzina tadi. Sudah betul-betul hampir terjadi Bapak Ibu. Cuman wanita tadi mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, takut kamu kepada Allah. Kemudian dia pun berkata, ya Allah, kalau memang hamba meninggalkan perbuatan zina tersebut karena Engkau ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Kemudian bergeserlah pintu tersebut, tapi masih belum bisa keluar. Ini keutamaan meninggalkan berzina karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena Allah, bukan karena wong jadi ini orang sido tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah beratnya Bapak Ibu, coba udah bentar lagi gitu ya. Disebutkan dalam riwayat itu betul-betul sudah berada di antara 4 cabang gitu ya. Cuman wanita tersebut mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Takut dia, ini yang penting ya. Kalau kita yang seperti itu, wallahu a'lam bishawab, bertakwalah kepada Allah, entar itu bisa jadi begitu entar ini. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang satunya Bapak Ibu, yang satunya nih, yang terakhir, mengatakan, ya Allah, hamba dahulu memperkerjakan orang ya, jadi memperkerjakan orang diupah gitu. Kemudian ketika pemberian upah ini karena sudah selesai, sudah memenuhi permintaan, pekerjaan sudah dilakukan, sudah waktunya gajian lah gitu bahasa kita. Gajian, disebutkan namanya satu-satu, fulan ini datang upahnya ini, sudah pergi, fulan sudah pergi, terus dibagi. Terakhir ada satu nama, begitu dipanggil ke orangnya nggak ada. Ini yang terakhir nih. Akhirnya karena tidak ada upahnya ini Bapak Ibu, dia pegang terlebih dahulu. Dia pegang, kemudian dia berinisiatif untuk mengembangkan ya uang ini. Dibelikan unta, dibelikan kambing lah. Upah yang dimiliki oleh si buruh ini yang tidak datang ketika gajian. Dirawat kambingnya, dirawat unta-untanya sampai beranak pinak terus banyak ya, sampai disebutkan itu banyak sekali, satu lembah itu penuh ya, banyak sekali intinya, banyak sekali, sudah banyak. Kemudian suatu ketika, suatu hari sudah banyak nih Bapak Ibu, dibelikan budak juga disebutkan dalam riwayat itu. Dibelikan budak, dahulu ada perbudakan ya, dibelikan budak, unta, kambing, beranak, banyak sekali banyak. Kemudian si buruh ini datang, ingin mengambil upahnya yang pernah dia pernah kerja di tempat orang ini. Ketika orang ini ingin mengambil upah, dia sampaikan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah engkau masih ingat aku? Siapa engkau? Kau adalah orang yang pernah bekerja ya padamu, kemudian aku belum sempat mengambil upah karena ya disebutkan ada uzur. Kemudian kata orang ini, kata bosnya lah kalau bahasa kitanya, ambillah ini semuanya, katanya. Ini semua adalah milikmu. Ini budak, unta, kambing, banyak, ini semua adalah milikmu. Kata buruh ini, engkau jangan meledek aku ini. Jangan meledek, upahku tidak sebanyak ini. Betul ya. Kemudian diceritakan bahwa upahnya ini dikembangkan oleh dia. Jadi sudah dikasih semuanya, Pak. Budak, kemudian kambing, unta yang banyak dikasihkan, sudah dibawa pergi. Ada nggak yang kayak gitu sekarang, Pak?
Sekarang wis syukur alhamdulillah orang datang ya. Kita ada orang, tapi enggak Pak, orang ini Masya Allah, dia mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia pun berkata, ya Allah, memang perbuatan tersebut ya Allah, hamba lakukan ikhlas mencari ridhamu, maka keluarkanlah kami ya Allah dari gua ini. Akhirnya Pak, bergeserlah ya batu besar tersebut, akhirnya mereka pun bisa keluar. Nah ini dalil bolehnya kita atau disyariatkannya kita bertawassul dengan dan oleh kita yang pernah kita lakukan. Jangan remehkan Pak amalan soleh Pak. Iya. Jangan remehkan meskipun itu dipandang remeh oleh sebagian orang. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau kita bertawasul dengan amalan soleh itu pahalanya gimana? Di korting apa enggak gitu ya? Karena dipakai untuk tawasul udah di korting setengah gitu. Jawabannya enggak Pak. Pahala tersebut tidak hilang. Allah Maha luas Pak rahmatnya ya. Jadi enggak kamu karena amalanmu ini pernah kamu jadikan tawasul jadi pahalanya di korting setengah. Enggak seperti itu. Enggak hilang dan enggak di korting, tetap ada ya, seperti itu. Tab selanjutnya at-tawassulul mamnu'u. Tawasul yang terlarang adalah du'aul amwati wa talabul hajati minhum kama huwa waqi'ul yawma wa huwa syirkun akbar. Tawasul yang terlarang adalah berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta kebutuhan kepada mereka, sebagaimana yang terjadi pada hari-hari ini. Sebagaimana terjadi di realita yang ada begitu. Wa huwa syirkun akbar, dan hal tersebut adalah syirik besar. Allah berfirman, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Allah berfirman, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Nih Pak, kata Allah Pak, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak mudarat darimu. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, berarti kamu termasuk orang-orang zalim. Ini maksudnya orang-orang musyrikin. Allah yang berfirman, Allah yang melarang kita berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang udah mati, berdoa di kuburan, ya, minta kepada orang yang sudah mati ini yang ada di dalam kuburan. Jangan, karena kata Allah, la tad'u min dunillah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Jadi yang melarang melakukan syirik itu siapa Pak? Allah. Bukan kajian, bukan yang dikatakan aliran tertentu. Tidak, kita hanya menyampaikan kalam Allah. Ya, kalau ada orang yang nggak terima, ya berarti menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tidak benar. Udah adzan, Ibu. Tapi gini saja, kita jeda adzan, kemudian kita lanjut dikit, kemudian yang mau wudu, tapi kita tetap lanjut, kemudian setelah itu kita sholat. Jadi jedanya adzan. Kan lumayan tuh antara adzan dan iqamah, kita anukan sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi habis adzan kita lanjut. Mas